Selamat datang, Mas Hafiz, Mas Fare, Mbak Nisa. Ya. Ya, pagi Kak. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya sampai jam 10.10. Sampai Mas Hafiz, Fare. Oke, sudah lengkap ya di sini. Halo Mas Ramu, selamat datang Mas Ramu. Mas Ramu panggilannya Mas Ramu ya?
Oke, selamat datang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya Kak. Ya, terima kasih. Oke, di sini ada teman baru ya, Mas Ramu. Selamat datang, Mas Ramu. Selamat belajar. Baik, untuk hari ini saya akan memberikan sedikit materi tentang QA karir dan opportunity. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah play ya, udah play pekerjaan, terus ada beberapa sih ada yang udah selesai juga, hampir selesai Mas Faiz ya. Selamat ya Mas Faiz. Oke, langsung saja. Di sini ada QA role dan job scope. Apa saja sih yang ada di dalam QA itu? Untuk QA role sendiri di dunia industri terdapat beberapa istilah sebagai software QA. Antara lain ada QA manual, QA tester, QA analis, QA automation, QA engineer, terus ada SDET juga, ada SAIT, ada test engineer. Nah, QA manual ini merupakan metode testing yang mana tester melakukan testing itu tanpa menggunakan tools. Bisa eh, ngetes itu bisa melalui BRD. Kalau di suatu perusahaan itu biasanya ada BRD, ada SRS. BRD itu suatu business requirement dari user. Terus ada SRS juga biasanya ada dari user juga dokumen. Terus biasanya ada Figma. Biasanya itu kalau Figma dari developernya sendiri. Apakah aplikasinya atau webnya udah sesuai sama Figma-nya itu. Nanti kalau QA manual biasanya ngetes dari itu. Terus kalau QA automation testing ini biasanya menggunakan tools yang sudah disediakan dari perusahaannya. Terus ada QA analis. Biasanya QA analis ini khusus untuk melakukan pembuatan kayak test case-nya seperti itu. Tapi biasanya melakukan testing juga sih, tapi bukan apa testing automation khusus yang manual. Kalau SDET sendiri biasanya ini yang udah hampir sama seperti DevOps, yaitu udah main di CI/CD sih seperti itu. Untuk engineer ini hampir sama, test engineer juga hampir sama sih, melakukan tes menggunakan tools automation juga. Oke, selanjutnya QA job scope. Nah, ini scope apa aja sih yang dilakukan oleh QA? Di sini akan mengecek apakah produk sudah memenuhi kebutuhan. Nah, ini udah sesuai sama requirement dari user. Terus menilai resiko juga, merencanakan ide untuk meningkatkan kualitas produk. Terus tes perencanaannya juga, menganalisis hasil tes. Kalau ini biasanya dilakukan oleh QA lead, menganalisa hasil tesnya gitu. Melaporkan hasil ke manajemen produk developer bisnis. Ini biasanya nanti setelah kita selesai testing, akan diminta hasil testingnya ini bisa berupa dari Jira, dari Excel, gitu sih biasanya. Terus ada dokumen tertentu setiap perusahaan punya sih. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan QA manual vs QA automation. Nah, di sini ada akurasinya. Kalau manual testing ini tidak terlalu akurat. Untuk yang automation pasti lebih akurat ya dari manual test. Untuk testing time-nya menghabiskan waktu untuk mengecek satu-satu secara manual. Kalau manual testing, kalau automation ini pasti lebih cepat. Terus programming ini tidak perlu. Kalau automation dibutuhkan untuk membuat test case atau test script ya. User interface, tester perlu mengecek user interface-nya ini bisa melalui yang tadi aku udah sebutkan ya, ada dokumen-dokumen atau Figma. Terus automation testing ini hanya perlu mengecek fungsionalitas saja. Maka biasanya kalau
ada suatu fitur yang baru di develop. Nah, ini biasanya yang ngetes itu harus manual dulu sih. Kalau udah fix, baru akan di automation gitu. Oke, selanjutnya ini salary dan tingkatan karir QA. Ini aku ngambilnya dari ISKA ya, survei ISKA tahun 2023. Nanti teman-teman juga bisa cek sendiri. Ini ada perbandingannya, job title-nya, ada range gajinya juga, ada berapa tahun. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya untuk survei yang ada di ISKA-nya. Oke, nah teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Di sini udah aku kasih sumbernya. Jadi ini nggak mesti harus jurusan IT. Banyak juga QA ini dari jurusan yang berbeda. Misal ada yang dari matematika, ada yang pertanian juga. Aku pernah dengar ya, ada teman terus bisnis juga banyak. Oke, nah di sini ada skill. Skill dan peluang switch karir untuk QA. Untuk soft skill-nya sendiri, persistensi ini seperti akan dilakukan terus-menerus lah ke pengalamannya. Terus komunikasi verbal dan tulis. Ini biasanya kita harus kenapa komunikasi verbal dan terus karena kalau misal ada suatu bug ya kita harus bisa menjelaskan ini kenapa kok bisa muncul bugsnya ini. Terus manajemen waktu juga diperlukan, problem solving, perhatian terhadap detail. Nah, kita harus detail juga ya setiap walaupun ada wording misal ada pop up gitu wordingnya salah kita juga harus ngetes tuh. Terus kreatif. Kreatif ini hampir sama sih nanti kita harus di luar nalar lah untuk ngetesnya ini. Terus rasa penasaran dan ingin tahu yang tinggi sama teamwork. Kita nanti akan bekerja sama nih bukan mandiri, jadi kerja sama developer, sama PM, sama user juga. Tuh. Terus hard skill QA di sini ada fresh graduate sampai junior ya. Di sini ada automation by coding, QA engineer, terus black box dan white box testing, manual testing, performance testing. Ini biasanya kalau kalau di perusahaan yang BUMN atau pemerintahan gitu ya biasanya untuk manual testing, automation testing, performance itu biasanya dibedakan. Jadi nggak semua satu QA harus ngetes semuanya. Tapi kalau biasanya untuk di kayak software host, biasanya QA itu untuk bisa ngetes semuanya sih kurang lebihnya gitu. Jadi ada plus minus. Plusnya kita bisa tahu apa ilmunya, minusnya kita jadi pekerjaannya lebih banyak gitu. Terus ada AP testing, APA, test case creation, CI/CD implementation. Ini biasanya cuma pengenalan si CI/CD implementation ini karena ini akan dibantu biasanya sama tim DevOps. Terus ada security test, ada ngetes database SQL juga. Terus untuk middle level sampai senior ini automation by coding, black box testing, CI/CD implementation, performance test, security test, release engineering dan manajemen, and strategy testing, planning the team and resource, reviewing quality assurance reports. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada masih ya skill dan peluangnya. Peluang switch karir nih, kalau misal udah di QA, udah jenuh atau pengen naik untuk switch karir gitu ya, bisa menjadi PM, Product Manager, Software Engineer, bisa DevOps, Data Engineer, Customer Experience Leader. Ini hampir sama seperti user ya, terus IT Manager, Project Manager. Nah, atau yang ingin peluang remote nih biasanya atau di luar negeri ya, walaupun kita kerja di Indonesia, tapi kita bisa mendapatkan gaji dolar misalnya. Bisa, ini banyak sih peluangnya kalau di luar negeri juga. Oke, selanjutnya sertifikat QA. Nah, di sini ini sertifikat yang dibutuhkan ya biasanya ada CSTI, CSQA, ada CSST, CMSQ. Nah, ini yang biasanya populer ya, PSTQB. Nah, di Indonesia juga ada sendiri nih biasanya kalau kalian
di grup ISKA itu ada nih. Kalau ingin menambah sertifikat gitu. Hmm. Nah, di sini ada QA manual tool. Apa sih yang dibutuhkan? Nah, di sini project management bisa bisa menggunakan Jira atau Asana, tapi kebanyakan pakai Jira yang untuk perusahaan sekarang itu. Terus test case management bisa menggunakan TestRail, Rainforest, Test Case Labs. Terus ada defect manajemennya juga, manual API test bisa menggunakan Postman, Insomnia, Thunder Client. Terus untuk di automation tools, UI testnya bisa menggunakan Selenium, Catalan, atau Cypress yang sudah kalian pelajari. Bisa nanti ada robot framework, masih banyak lagi sih. Oke. Terus untuk mobile test, oh ya, kalau kalian pengen switch karir yang misal di luar negeri, biasanya kebanyakan itu yang dibutuhkan seperti Cypress, terus robot framework. Tapi kalau untuk di perusahaan di BUMN atau di pemerintahan biasanya menggunakannya tuh Catalan untuk automationnya. Kalau untuk di software house itu biasanya menggunakan ya seperti robot framework, Selenium yang gratis lah itu. Selanjutnya mobile test ini bisa menggunakan Appium, API test bisa menggunakan Postman, Catalan, bisa menggunakan Shop UI, dan masih banyak lagi sih. Terus performance test, Gmeter atau K6, CI/CD ini bisa menggunakan Jenkins, terus repo manajemen atau GitLab, GitHub. Oke, untuk kesimpulannya, QA manual dibutuhkan dengan pengembangannya IT. QA tidak hanya sebatas aplikasi dan website, ada juga QA video games dan sebagainya. Terus, career opportunity QA di Indonesia bisa menjadi head of QA atau lead QA, biasanya bisa menjadi manager atau bisa menjadi user business itu. Berkecimpung di dunia IT dan startup tanpa basic coding yang kuat. Nah, ini juga banyak nih teman-teman yang berkecimpung di dunia QA tapi mereka tidak mempunyai skill IT atau programming gitu. Cocok untuk yang perfeksionis dan ingin menciptakan produk yang lebih unggul atau yang lebih baik gitu ya. Berpeluang mendapatkan pekerjaan di luar negeri atau bekerja seperti remote. Oke, kalian juga mendapatkan referensi lainnya dari sini. Oke, cukup sekian dari teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya sih Kak, Ya, Mas Faiz ya. uh, uh, ini kan saya udah mulai apply juga ya kayak kemarin kayak ada ikut tes gitu Kak. Terus Mm. uh, di situ kan minta reportnya itu pakai Google Drive, Google apa namanya Google Docs aja sebenarnya Kak. Nah itu reportnya itu uh, ada formatnya sendiri kah atau kita bikin report itu format kita bikin sendiri atau ada disediain gitu sih Kak? Oke. Baiknya gitu kalau kita mau Hmm. bikin report itu udah harus ada template-nya kah atau kita bisa bikin sendiri gitu Kak? Untuk template-nya nggak ada sih, Mas. Kalau misal dari rekrutmennya diminta untuk Google Docs, paling biasanya aku semua hasil tesnya dimasukkan ke Google Docs, termasuk misal ada test case, terus ada hasil automationnya, nanti ditaruh linknya aja nggak apa-apa di situ sih Mas biasanya. Nanti tinggal diklik-klik aja, bisa diklik gitu. Dari kita memasukkan link GitLab-nya juga nggak apa-apa sih. Terus sih Mas. Berarti kalau di dunia real kerjaan gitu kan, misalkan kita reporting nih ke Hmm. nanti gitu, misalkan kita reporting ke atas kita, nah itu bentuknya juga begitu Kak atau gimana? Saya masih bingung sih Kak. Iya, sepertinya itu nggak ada template-nya sih Mas. Yang penting hasilnya itu sesuai yang diharapkan gitu sih. Berarti banyak kayak screenshotan gitu ya Kak? Ya boleh, tapi kalau bisa
Dibikin link aja sih Mas. Bisa nomor satu Oh, bikin test case, dikasih link ya. Jadi nanti oh tinggal gitu. klik aja gitu sih. Ya menurut aku kayak gitu. Oke, oke Kak. Tapi Kak, Mm-mm. Itu Mas Faiz apply sendiri atau dari Edwork Mas? nyoba apply sendiri Kak, itu kayaknya ini sih kayaknya apa kayak outsourcing gitu. Mm. Terus mereka yang ngasih tesnya baru dikirim lagi sama mereka. Cuma saya udah nungguin, belum ada update juga sih. Gak tahu. Hmm. Udah ikut apa technical test sama psikotesnya juga kemarin. Cuma belum ada Hmm. update apa-apa Kak. Oh iya, tunggu aja. Biasanya pas hari kerja sih. Moga aja lolos ya Mas Faiz. Iya, amin Kak. Biar cepet. Mhm. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi? Nah, ini ya sumbernya kalian bisa lihat di sini nanti ada info juga jurusan apa aja sih yang diminati. Oke, oke teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku share untuk ini ya, absensi hari ini. Oh ya, kalau misal kalian mau cepet tuh ya, dikerjakan aja nggak sesuai jadwalnya. Misal di modulnya itu kita harus satu hari satu modul. Nah, itu bisa sehari, bisa cepet sih. Kayak Mas Ardi ini, dia nggak ada sebulan kayaknya udah selesai mengerjakan semua. Mas Faiz juga termasuknya cepet nih. Sebulan ya Mas Faiz ya, kayaknya nggak ada 2 bulan nih udah mau selesai. Iya Kak, mulai di pertengahan Desember kemarin. Mm-mm. Ini ada Mbak Nisa, kalau manual testing biasanya pakai Postman juga ya Kak. Soalnya selama ini aku mau QA nggak pakai testing. Oh, ini tergantung dari perusahaannya sih Mbak. Biasanya kita disuruh ngetes API-nya atau enggak. Itu. Jadi kita tuh biasanya tergantung perusahaan sih mintanya apa. Jadi ya kita siapkan aja. Oke, absen dulu ya teman-teman. Saya nanya lagi boleh Kak? Boleh silahkan. Kalau Selenium tuh banyak dipakai juga nggak Kak? Banyak apa Mas? Selenium kan kalau di sini kan kita belajarnya Cypress sama Catalan. Kalau Selenium tuh banyak dipakai di sini juga kah? Atau pakainya Catalan aja? Iya, Selenium juga banyak dipakai sih. Biasanya, tapi kalau Tapi itu untuk yang lebih ke web ya. ya khusus untuk Gimana web Kak? Seleniumnya ini. Selenium, Hmm. kayak kan kemarin kayaknya Mas Faiz aku baca ya, kalau bisa pakai robot framework gitu ya, Oh untuk iya, automation. kemarin saya juga coba robot framework tapi bahasanya Python saya kurang ngerti. Jadi Iya sebenarnya itu uh, menurut aku mudah juga sih robot framework. Oke, oh mungkin kapan-kapan aku share sedikit robot framework. Iya, Python boleh itu Kak. bahasa pemrograman yang paling mudah sih daripada Java. Python ya Kak? Iya sih. Python. Nah, itu robot framework itu ada seleniumnya juga sih Mas itu. Pakai selenium. Oh, oh, oke Kak. Tadi aku coba search lagi deh. Lumayan buat nambah portofolio ini. Ya, oke. Ada lagi teman-teman?
Mas Ramu ini kesibukannya apa, Mas Ramu? Masih kuliah? Saya udah tamat Kak, bulan 7 kemarin sudah. Oke, berarti sekarang masih apply-apply juga gitu ya, Mas ya? Iya Kak. Kak ini saya mau Mm-mm. nanya nih Kak, dikit aja sih. Mm-mm. Selama Kakak berkarir di QA itu Mm-mm. ada nggak hal yang Kakak anggap itu wah ini susah ini dalam artian ya gimana Mm-mm. Kakak cara nanganinya gitu? Iya, pernah sih aku ada di suatu yang susah gitu ya. Kalau pertama kali mengenal automation testing sih, Mas, menurut aku itu susah dulu. Karena ini bagaimana caranya? Soalnya di kan pas satu company tapi belum ada yang pengalaman di automation, jadi kita harus belajar sendiri. Nah, salah satunya aku juga ikut bootcamp sih dulu. Gitu Terus ya Kak. ya, terus di grup ISKA itu juga banyak share-share ilmu tentang juga automation juga. Tapi kalau udah bisa gitu, enjoy sih. Sebelumnya Kakak ada background IT? Iya, aku SI sih, Mas. Dikit-dikit. Hmm, oke Kak, itu aja Kak yang mau ditanya. Belum ada yang muncul sih. Untuk materinya masih aman, Mas. Aman Kak, aman. Cuman ya lebih banyak itu ya kalau saya belajar di Hmm. jurusan kemarin itu lebih ke project karakter sih bayangannya. Cuman ya saya belum sampai habis sih masih bagian Iya, masih English. awal-awal ya, Iya, materi-materi gitu. belum belum masuk coding sih. Mm-mm. Sejauh ini aman sih Kak. Oke, oke. Terima kasih, Mas Romo. Ada lagi teman-teman. Oh ya, udah pada absensinya belum nih? Baru dua. Hmm. Oh, udah enam ya. Mas Ardi nggak datang. Oke. Tuh, dua, tiga. Oke, nggak ada lagi teman-teman. Kalau nggak ada, aku cukupkan dulu untuk hari ini. Oke, ya dah. Aku cukupkan dulu ya untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Makasih Kak. Ya, terima kasih teman-teman.